Ya, kelompok 1 udah, anggotanya udah ditulis. Ya, tulis ya. Anggotanya ditulis sama judul materi yang akan disampaikan. Kelompok 2 udah lagi ditulis ya. Kelompok 3 lagi ditulis sama materi yang disampaikan ya nanti. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 udah ditulis dengan materi yang disampaikan. Kelompok 6 udah. Kelompok 7 mana kelompok 7? Hah? Sampai 6. Oke, berarti ya sampai 6 terdiri dari 7 ya berarti. Oke. Kalau udah selesai anggota dengan judul materinya itu dikumpulkan ya. Kertasnya dikumpulkan ke depan. Kalau udah selesai ya. Oke, udah selesai kelompok 1. Udah selesai? Belum? Percepat ya. Udah. Selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 udah ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ininya dikumpulkan ya. Ya. Kelompok 4, kelompok 1 udah. Itu di kertas lembar. Iya nggak apa-apa, nanti itu yang yang presentasi ya. Ini ditulis kelompok berapanya ya? Kelompok 6 ya? Hah? Kelompok 2, oh iya, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ya, sip. Ya. Ya. Kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 6 belum ya? Kelompok 6 belum menyetorkan. Ya. Ya. Oke, perhatikan ya. Jadi nanti itu misalkan ada MBG itu
boleh minta izin, terus kemudian yang piket ya, yang lainnya itu diam di kelompok ya, di kelompoknya gitu. Jadi meskipun ada MBG juga itu ya berarti yang itunya yang apa namanya, yang misalkan tidak ada keperluannya itu diam di kelompok gitu ya. Oke. Nah terus sekarang saya akan mengabsen terlebih dahulu ya kelompok-kelompok yang sudah disetorkan gitu. Nanti kalau misalkan ada yang belum ke absen itu ini ya, acungkan tangan ya, konfirmasi gitu. Oke? Paham? Oke. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 itu Sipa ada Sipa, terus Kayla, Jihan ada, Lulu, Alia, sama Bunga. Oke. Ya, tulis ya satu lagi. Apa? Ya, sip. Oke, sekelompok 1 sudah lengkap. Lanjut ke kelompok 2 ya. Muhammad El Faik ada, terus M Satria ada, M Rehan ada, Salwa sakit ya, Faris oh ya, Farid Al Fajri ya. Oke. Ada lagi kelompok 2 nggak ada ya? Nah. Ya, tulis ya. Yang belum ditulis ya. Ya, sip, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 Cynthia, Ivi, Anika, Nur Latifah, Jela, Gladys, sama Widya. Oke, sip. Ada yang belum ketulis? Aman ya? Oke. Lanjut ke kelompok 4 ya. Sabrina ada, Raisa ada, Tina ada, Shirley ya, Dea, oke, Pipit, sama Pahira ada. Oke. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu Alpi ya, Asipa, terus Dapin, Diandra, Irfan, Raditya, dan Naila. Oke, sip. Lanjut ke kelompok 6 ya. Kelompok 6 Dika, Rizky, Alpas, Reski, Tijar, sama Paris Waji. Ya, itu ya. Ada 7 ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya itu presentasi ya, presentasi kelompoknya gitu. Nah, jadi presentasinya itu tidak boleh semua presentasi gitu. Jadi perwakilan saja, presentasinya itu 3 orang ya. 3 orang maju ke depan gitu ya. Nanti setelah beres presentasi,
terus duduk kembali di kelompoknya, ya. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Nah, sesi tanya jawabnya itu satu kelompok terdiri dari 2 pertanyaan, ya. Satu kelompok 2 pertanyaan. Oke, satu kelompok 1 pertanyaan, ya. Nah, jadi satu kelompok 1 pertanyaan, nanti itu di kelompoknya ada bagian notulen atau notulis, ya. Jadi ada khusus orang yang menulis gitu ya di kelompoknya. Berarti orang yang menulis tersebut itu tidak maju ke depan gitu ya. Tidak maju ke depan. Jadi diam di kelompoknya, ya. Baik itu kelompok 1, 2, 3, 4 sampai dengan kelompok 6 gitu ya. Jadi nanti ada orang yang menulis. Usahakan not tulisnya itu yang memadai ya. Jadi yang tulisannya itu terbaca gitu ya. Karena nanti kan akan dinilai gitu. Terus selanjutnya itu nanti jawabannya itu ketika selesai dalam presentasi ya. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 itu udah selesai, baru bisa menjawab. Menjawabnya itu nanti sama ya, perwakilan 3 orang maju ke depan gitu ya. Tetapi nanti pas di akhir dari diskusi gitu ya. Ya mudah-mudahan istilahnya bisa ya, bisa semuanya itu presentasi gitu. Kalau tidak ya nanti di bagian berikutnya gitu. Oke, lanjut kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan untuk mempresentasikan sekarang presentasinya. Oke. Iya. Nah, itu nanti pas udah selesai diskusi gitu. Jadi kita pertama itu presentasi terlebih dahulu gitu ya. Setelah presentasi itu duduk kembali ke bangkunya gitu. Nah, nanti setelah itu baru ada sesi tanya jawab di setiap kelompok. Misalkan dari kelompok 1 ya, itu presentasi nanti yang kelompok 2, 3, 4, 5 sampai 6-nya itu memberikan 1 pertanyaan gitu. Jadi setelah selesai memberikan 1 pertanyaan, lanjut ke kelompok selanjutnya gitu, yaitu kelompok 2. Nah, dan 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Oke, dapat dipahami? Ya, oke. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Tepuk tangan. 3 orang ya, 3 orang. Nanti pas presentasi itu sebutkan nama dan anggota kelompok ya, nama dan anggota kelompoknya. 3 orang ya, yang menjadi materi. Terus nanti persiapkan ya. Jadi nanti pertanyaannya itu di kertas ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dari kelompok lain gitu. Nanti ditulisnya di kertas ini ya, kertas yang sudah dikumpulkan gitu. Oke? Nanti pertanyaannya ini di sini ya, ditulisnya ya. Nanti. Oke. Sekarang presentasi terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Pengertian paradigma dalam sosial. Paradigma sosial adalah cara pandangan atau kriteria berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Sumber macam-macam paradigma sosial. 1. Paradigma fakta sosial ditemukan oleh memandang masyarakat sebagai suatu yang nyata dan memiliki kekuatan mengaruhi individu
Contoh, aturan, norma, dan nilai sosial yang diatur perilaku masyarakat. 2. Paradigma deskripsi sosial mengenakan pada pemahaman makna yang diberikan individu terhadap tindakan sosial. Contoh, seseorang bekerja keras karena ingin dihargai dan dianggap sukses. Yang mana? 3. Paradigma perilaku sosial menjelaskan perilaku manusia berdasarkan hubungan stimulus dan respon. Fokus pada bagaimana perilaku sosial dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, seseorang menolong orang lain karena terbiasa melihat perilaku saling tolong di lingkungan. Tujuan paradigma sosial membantu memahami fenomena sosial secara lebih terarah. Menjadi dasar dalam penelitian sosiologi, menjelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Contoh, penerapan paradigma sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma fakta sosial menaati peraturan lalu lintas. Paradigma dan definisi sosial ikut gotong royong karena merasa bagian dari masyarakat. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya semuanya. Boleh silakan duduk kembali ke kursinya ya. Oke, sekarang itu yang selanjutnya adalah pertanyaan ya. Pertanyaan dari kelompok ya. Setiap kelompok. Pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Maaf, kelompok 2 ya. Bukan kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Oke, silakan untuk bertanya ya kelompok 2. Pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Satria Prajanayadi dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana paradigma fungsionalisme struktural menjelaskan keteraturan sosial? Udah? Ya, ini ulangi. Jangan terlalu ya. Bagaimana paradigma fungsionalisme struktural menjelaskan keteraturan sosial? Bagaimana paradigma fungsionalisme struktural menjelaskan keteraturan sosial? Menjelaskan Keteraturan sosial. Udah terekam? Waalaikumsalam. Oh iya, bentar dulu ya. Oh iya. Kan di sini ada 8 orang tuh kayak. Iya. Siap. Dari jam 9 sampai jam 10 ya. Dari jam 9 sampai jam 10. Iya. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Tes. Ya, lanjut ke pertanyaan dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini ya. Satu pertanyaan ya. Yang nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Vega Aulia dari kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 1, apa arti paradigma dalam sosiologi? Apa arti paradigma dalam sosiologi? Lanjut ke kelompok 4. Ya, satu pertanyaan ya. Ini ya.
Apa tujuan pengambilan perilaku sosiologi? Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reisha Rahmawati dari kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 1, apa tujuan paradigma dalam sosiologi? Udah? No tulis? Udah ada pertanyaannya? Udah terekam? Udah ya? Lanjut ke kelompok 5 ya. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pas Derajat dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana caramu memanfaatkan dengan efektif untuk menyelesaikan masalah sosial menggunakan paradigma sosial? Bagaimana caramu memanfaatkan dengan efektif untuk menyelesaikan masalah sosial menggunakan paradigma sosial. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Pijar Anugrah dari kelompok 6. Ingin bertanya, bagaimana paradigma membantu sosiologi memahami dunia sosial? Bagaimana paradigma membantu sosiologi sosiologi membantu sosiologi memahami dunia sosial. Membantu sosiologi memahami Dunia sosial. Memahami dunia sosial. Oke, lanjut ke presentasi selanjutnya ya. Itu soalnya itu disimpan terlebih dahulu ya. Jangan dijawab ya. Jadi kalian simak presentasi kelompok 2 ya. Silakan untuk presentasi kelompok 2 ya. Yaitu tentang pengertian ya. Tentang pengertian dari paradigma fakta sosial ya. Silakan untuk maju ke depan 3 orang ya. 3 orang presentator ya. 3 orang presentator maju ke depan. Boleh ya? 3 orang. Terus nanti ada yang jadi no tulis. Nah, silakan. Tepuk tangan ya. Ya boleh. Ini ya. Nanti dikasih ke macam dia. Yang nanti kadek iya buat itu. Dua tilung kayak buat. Nomor itu 2 dek 2 tilung. Nomor 2. boleh silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang paradigma fakta sosial. Pengertian. Paradigma fakta sosial menyatakan bahwa masyarakat merupakan realitas atau kenyataan yang berdiri sendiri, realistis dalam masyarakat dipandang sebagai struktur, nilai-nilai yang disepakati atau aturan yang memengaruhi perilaku individu. Menurut paradigma fakta sosial, individu dibentuk dan dimediakan oleh berbagai norma dan aturan sosial. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah konsep dalam sosiologi yang diperkenalan oleh Emil Durkheim yang berarti cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berasal dari waring individu bersifat umum dan memaksa mengikutnya. Ciri fakta sosial eksternal. Contoh fakta sosial: norma atau aturan hukum negara, bahasa yang digunakan masyarakat, atas istiadat dan nilai moral. Tujuan paradigma fakta sosial untuk mempelajari struktur sosial dan aturan sosial yang membentuk perilaku manusia dan menamakan penyebab masalah sosial secara objektif. Simpulan, paradigma fakta sosial menekankan bahwa masyarakat membentuk individu, bukan individu yang menentukan segalanya. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sesi tanya jawab ya. Berarti silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu menanyakan pertanyaan mengenai pengertian dari paradigma fakta sosial ya. Oke. Siapa yang akan bertanya? Ini ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mozaik dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan bagaimana paradigma fakta sosial menjelaskan fenomena kemacetan lalu lintas di kota besar. Jelaskan bagaimana paradigma fakta sosial menjelaskan fenomena kemacetan lalu lintas di kota besar. Di kota besar. Di kota besar. Oke. Udah. Lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan untuk bertanya ke kelompok 2. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Menurut email Durkheim, apa itu fakta sosial? Terima kasih. Lanjut ke kelompok
4 ya. Siapa yang akan bertanya? Bagaimana cara fakta sosial? Bagaimana cara fakta sosial memengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat? Dah. Dalam masyarakat. Lanjut ke kelompok 5 ya. Bagaimana fakta sosial dapat berubah seiring waktu? Fakta sosial dapat berubah seiring waktu. Seiring waktu. Oke, lanjut ke kelompok 6 ya, untuk melakukan pertanyaan. Boleh siapa saja ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpas Munaji dari kelompok 6. Ingin bertanya, bagaimana cara mengukur atau mengamati fakta sosial secara objektif dalam masyarakat. Objektif dalam masyarakat. Oke, lanjut ya. Lanjut ke kelompok 3 ya, yaitu tentang paradigma definisi sosial. Silakan untuk 3 orang untuk melakukan presentasi. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya Jeli Rafa Kalista. Saya Widya Fedalia. Saya Vina Ralifa. Akan mempresentasikan tentang paradigma definisi sosial. Pengertian paradigma definisi sosial. Ya Allah. Paradigma definisi sosial adalah cara melihat masyarakat dengan fokus pada interaksi antar individu dan norma yang menghasilkan makna dan perilaku yang berkelanjutan. Paradigma ini menekankan tindakan sosial yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh seseorang. Ciri-ciri paradigma definisi sosial: pertama, ada interaksi antar orang dengan aturan norma yang membentuk makna, melihat hal-hal khusus bukan hal umum, menekankan tindakan sosial yang mengandung makna bagi orang lain. Tindakan sosial adalah perbuatan seseorang yang mengandung arti bagi pihak lain dan biasanya mendapat respon atau reaksi kembali dari orang tersebut. Perbedaan dengan paradigma fakta sosial, paradigma ini muncul sebagai jawaban atas paradigma fakta sosial secara umum. Paradigma definisi sosial lebih fokus pada tindakan individu yang penuh makna dan kesadaran. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah Max Weber, yang memperkenalkan teori aksi sosial yang mengatakan bahwa tindakan manusia didasarkan pada makna dan kesadaran. Teori-teori dalam paradigma ini yaitu teori tindakan, interaksionalisme simbolik, fenomenologi. Contoh paradigma definisi sosial
adalah seseorang yang membuang sampah di tempatnya karena takut dicibir tetangganya. Terus ada seseorang yang memakai pakaian mewah untuk terlihat sukses di depan teman-temannya, atau seseorang pengemis yang berdandan campang-camping untuk menarik simpati. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 3 tentang paradigma definisi sosial. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Lanjut sesi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok 1 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lula Ramdhani dari kelompok 1. Saya mengapa paradigma dimensi sosial penting dalam memahami perilaku manusia di masyarakat? Mengapa paradigma dimensi sosial penting dalam memahami perilaku manusia di masyarakat? Udah ya? Udah terekam kelompok 3? Udah ya? Lanjut ke kelompok 2. Untuk memberikan pertanyaan Saya akan bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan paradigma definisi sosial. Udah. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 2, maaf ya. Lanjut ke kelompok 4 ya. Siapa yang bertanya kelompok 4? Ya, oke. Salam nggak? Nggak salah. Apa fokus utama yang dikaji dalam paradigma definisi sosial?
Ya, silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah lengkap? Oke. Satu lagi ya. Kelompok 2 lengkap? Ada berapa lagi yang belum? Oh ya. Aman ya? Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Udah? Lengkap? Ada yang dispen ya? Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 lengkap. Ada yang dispen. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6 udah lengkap? Ada yang dispen juga? Ya, yaudah nggak apa-apa. Lanjut ya ke presentasi dari kelompok 4 ya. Silahkan untuk maju ke depan, perwakilan 3 orang presentasi ya. Ya. Ini ya, Mana deh? Tidak, kamu yang mana sih? Kamu aku yang ini bukan ini. Ya benar, aku kamu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Fina Nurhayati. Saya Faira Nabila. Saya Dea Sylvia akan menjelaskan materi tentang paradigma perilaku sosial. Paradigma sosial adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, paradigma sosial membantu para ahli sosiologi atau kita semua untuk melihat bagaimana manusia berinteraksi, membentuk kelompok, dan menciptakan tatanan sosial. Ciri-ciri paradigma perilaku sosial. 1. Mengkaji hubungan antara individu dan masyarakat. Paradigma sosial mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. 2. Berusaha menjelaskan realitas sosial secara ilmiah, menggunakan teori, konsep, dan metode penelitian untuk memahami fenomena sosial. 3. Berorientasi pada keteraturan dan perubahan sosial. Paradigma sosial melihat bagaimana masyarakat bisa tertib, teratur, tetapi juga bisa berubah. 4. Menjelaskan sebab dan akibat dalam perilaku sosial. Menelusuri mengapa orang bertindak tertentu dalam konteks sosial. Contoh paradigma perilaku sosial. 1. Siswa meniru teman yang rajin belajar karena teman itu sering dipuji guru. 2. Remaja mengikuti tren berpakaian agar diterima dalam kelompok pertemanan. 4. Karyawan bekerja lebih keras setelah melihat rekan kerja yang mendapat bonus. 5. Orang membuang sampah pada tempatnya setelah melihat contoh baik dari masyarakat sekitar. 5. Pengguna media sosial memposting hal positif karena mendapat banyak respon baik sebelumnya. Asumsi dasar paradigma. Perilaku dapat diamati dan diukur secara objektif. Tidak fokus pada pikiran